Pemirsa, kembali di Ais Pagi, Pemprov DKI Jakarta melarang kegiatan bersepeda selama PPKM darurat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan apabila ada pesepeda yang membandel akan diangkut bersama sepedanya. Pemerintah DKI Jakarta mulai melakukan pemberlakuan PPKM darurat di ibu kota. Pemberlakuan PPKM darurat membatasi kegiatan masyarakat yang biasa dilakukan di akhir pekan, termasuk bersepeda. Gubernur Anies Baswedan menyatakan akan menindak tegas warga yang masih bersepeda di jalan raya, serta mengimbau untuk berolahraga di sekitar rumah. Sabtu Minggu, rakyat masyarakat Jakarta biasa berolahraga. Silahkan meneruskan olahraga di rumah, di kompleks, tapi tidak keluar. Baik yang bersepeda, baik yang lari, baik yang jalan. Jangan lakukan di jalan-jalan raya, lakukan itu di rumah dan di kompleks, termasuk yang bersepeda. Dan kita akan melakukan penertiban. Kalau melanggar, diangkut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemirsa, juga menutup sementara mal-mal, restoran, dan kafe selama pemberlakuan PPKM darurat. PPKM darurat yang berlaku hari ini, tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang, akan fokus terhadap pembatasan di semua sektor, seperti pembatasan jam operasional dan juga menambah persyaratan perjalanan, yaitu sertifikat vaksin dan hasil negatif PCR. Mal, restoran, dan kafe juga akan ditutup selama PPKM darurat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menegaskan pengetatan kegiatan masyarakat pastinya akan dilakukan di berbagai sektor dengan memberlakukan sanksi tegas jika adanya masyarakat yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. Yang pasti memang ada pengetatan di banyak sektor atau aspek atau bidang. Kapasitas yang sebelumnya katakan 1% bisa 50%, yang 50% bisa 25%, bahkan yang 25% bisa menjadi 0%. Kemudian jam operasional juga dipercepat dari yang sebelumnya jam 10, jam 21, jam 8, dan seterusnya. Dan juga arus keluar masuk orang juga barang dibatasi, ditambah pengetatan persyaratan seperti PCR, vaksin, dan lain-lain. Jadi sekali lagi kami minta masyarakat bersabar menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh. Sementara itu, pemirsa, para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo memprediksi kebijakan PPKM darurat akan membuat tingkat penjualan anjlok hingga 40%. Pemerintah diharapkan memberikan sejumlah insentif kepada pelaku usaha agar tetap bertahan di situasi sulit seperti saat ini. Usai Presiden Jokowi menetapkan kebijakan PPKM darurat yang berlaku mulai 3 hingga 20 Juli mendatang di kawasan Jawa hingga Bali, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia angkat bicara mengenai kebijakan ini. Ketua Umum APRindo Roy Mande menyatakan kebijakan PPKM darurat akan semakin memperburuk kondisi iklim usaha retail. Roy menyebutkan PPKM Mikro telah membuat tingkat penjualan dan kunjungan ke pusat retail sudah turun sebesar 20%. Dengan adanya aturan PPKM darurat, Roy memprediksi penjualan retail akan semakin turun hingga 40%. Anjloknya penjualan juga diprediksi menambah jumlah gerai retail yang tutup, imbas dari kerugian yang terus berlanjut selama 1 tahun lebih. Dapat diperkirakan bila 2 minggu ke depan akan diberlakukan PPKM darurat, maka di bulan Juli ini kita bisa tergerus lebih dari 40%. Dan itu sudah suatu kenyataan yang seperti kita alami tahun lalu ketika lockdown di bulan April Mei tahun 2020. Tetapi jelas kan kita lihat juga COVID-nya juga tidak hilang. Jadi kembali lagi, protokol kesehatan yang ketat dan super ketat dan juga pengawasan dan penegakan sanksi dan hukum ini sangat-sangat penting. Tidak bisa hanya dengan berharap bahwa semua akan mengalir seperti yang diharapkan. Jadi ini adalah fungsi bersama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan kita semua untuk dapat merealisasikannya.
Roy berharap pemerintah memberikan insentif fiskal maupun moneter hingga keringanan biaya listrik agar para pelaku usaha dapat bertahan di tengah situasi sulit saat ini. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan memastikan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 6,1 triliun rupiah untuk memperpanjang program bantuan sosial tunai. Perpanjangan bansos tunai akan dilakukan selama 2 bulan seiring dengan adanya penerapan PPKM darurat. Pemerintah memastikan bantuan sosial tunai diperpanjang 2 bulan. Langkah ini diharapkan dapat meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM darurat. Menteri Keuangan menyebut bansos tunai tersebut akan diberikan ke 10 juta masyarakat yang tidak mampu, yang belum menerima program Keluarga Harapan dan juga kartu sembako. Dari catatan Kementerian Keuangan, selama ini bansos tunai sudah diberikan kepada 9,6 juta kelompok penerima manfaat dengan anggaran 11,94 triliun. Nilai itu untuk penyaluran pada Januari hingga April 2021 sebesar Rp300.000 per penerima per bulannya. Nantinya Kementerian Keuangan akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran pada Januari-April 2021. Menteri Keuangan menambahkan anggaran 6,1 triliun dipastikan akan diberikan kepada 10 juta penerima. Sehingga total untuk bansos tunai tahun ini mencapai 18,04 triliun sejak Januari April ditambah perpanjangan bulan Juli Agustus 2021. BSD 2 bulan ini akan membutuhkan anggaran 6,1 triliun. Catatannya tentu kita akan menggunakan data kelompok penerima dari penyaluran bulan Januari sampai April yang lalu, yang realisasinya dari 10 juta itu baru 9,6 juta. Nanti kalau datanya sudah dipenuhi hingga 10 juta, anggarannya disediakan untuk 10 juta, yaitu 6,1. Sehingga untuk BST ini total alokasinya adalah mencapai... Ya, pemirsa, Polri membagikan sembako dan sanitizer kepada sejumlah pekerja seni di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Bantuan ini dalam rangka HUT Bayangkara diharapkan dapat meringankan beban para seniman di tengah pandemi. Bantuan bagi pekerja seni disampaikan Karopal Slok Polri Brigjen Pol Ibnu Istica di Taman Ismail Marzuki, kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Bantuan berupa sembako, masker, dan hand sanitizer merupakan rangkaian peringatan HUT Bayangkara 1 Juli kemarin yang diharapkan dapat meringankan beban para pekerja seni dalam menghadapi pandemi COVID-19. Jakarta Pusat. Satu ya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Mas. 1, 3. Bantuan sembako dan alat-alat kesehatan yang lainnya. Dan semoga apa yang kita berikan ini, bantuan yang kita berikan ini bermanfaat untuk meringankan beban rekan-rekan selama pandemi ini. Dampak yang ada pada saat pandemi ya sangat besar ya, terutama kami yang bergerak di bidang kesenian ya. Artinya teman-teman tidak bisa melakukan aktivitas kami seperti biasa. Satu. Dan memang gedung-gedung pertunjukan juga kan belum banyak yang dan tidak dibuka sampai hari ini gitu. Artinya sangat terasa sekali dengan kami sebagai seniman.